Iran sebut normalisasi Maroko Israel sebagai pengkhianatan terhadap Islam. Seorang penasehat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, Ali Akbar Velayati, mengutuk normalisasi hubungan antara Maroko dengan musuh bebuyutan mereka Israel. Dilansir dari AFP, Velayati menyebut normalisasi Maroko dengan Israel sebagai pengkhianatan terhadap agama Islam. Kerajaan Maroko pada Kamis 10 Desember 2020 menjadi negara Arab keempat tahun ini yang menormalkan hubungan dengan Israel. Dalam sebuah kesepakatan atau perjanjian bernama Abraham Accord dengan perantara Amerika Serikat. Sebagai gantinya, Washington memenuhi tujuan Rabat yang telah berusia puluhan tahun dengan mengakui kedaulatannya atas Sahara Barat yang disengketakan. Kesepakatan segitiga antara Amerika, Maroko, dan juga rezim Zionis dilakukan sebagai imbalan atas pengkhianatan Maroko terhadap Islam dan perjuangan Palestina. Menjual kehormatan Muslim kepada Zionisme internasional, kata penasihat kebijakan luar negeri Ali Akbar Velayati di situs resminya pada Jumat 11 Desember 2020. Dia juga menambahkan bahwa normalisasi hubungan dengan Israel bukanlah hal baru karena kerajaan Maroko telah mempertahankan kantor penghubung di Israel di masa lalu. Maroko mengikuti Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Sudan dalam apa yang oleh pemerintahan Trump disebut Abraham Accord. Velayati mengatakan mereka yang melakukan normalisasi dengan Israel akan menyaksikan pemberontakan rakyat dalam waktu yang tidak terlalu lama. Karena para pemimpin mereka yang bergantung, tunduk, dan juga otoriter akan dibuka kedoknya. Pengakuan Amerika Serikat terhadap kedaulatan Maroko atas Sahara Barat telah membuat marah Front Polisario Pro Kemerdekaan yang menguasai sekitar 1/5 dari wilayah yang luas. Rabat yang memiliki hubungan dekat dengan saingan regional Iran, Arab Saudi, memutuskan hubungan diplomatik dengan Teheran pada tahun 2018 dengan menuduhnya mendukung Polisario, suatu tuduhan yang dibantah Iran. Di sisi lain, diberitakan sebelumnya, dalam sebuah wawancara dengan sebuah surat kabar Israel, diplomat Rusia menyebut negara Zionis itu bertanggung jawab atas kerusuhan di Timur Tengah dan juga membela Iran serta sekutunya. Masalah di kawasan Timur Tengah bukanlah aktivitas Iran, dan Duta Besar Rusia untuk Israel Anatoly Viktorov kepada Jerusalem Post yang kemudian dibagikan oleh kedutaan Moskow di Tel Aviv. Ini adalah kurangnya pemahaman antara negara dan juga ketidakpatuhan terhadap resolusi PBB dalam konflik Israel-Arab dan juga Israel-Palestina. Ibunya seperti dikutip dari Newsweek pada Rabu 9 Desember. Israel terus saja mencaplok wilayah dan juga menetap di seluruh wilayah yang dianggap wilayah Palestina oleh PBB. Kekerasan antara kedua belah pihak telah menghalangi upaya perdamaian selama beberapa dekade, meskipun perselisihan antara Israel dan Iran bersama dengan mitra pro-Palestina seperti gerakan Hizbullah Lebanon telah diutamakan. Tetapi Viktorov menepis kekhawatiran Israel terhadap rencana Hizbullah seperti infiltrasi dan juga serangan roket. Sebaliknya, ia menunjuk ke operasi reguler Israel terhadap kelompok itu dan aset Iran lainnya yang dicurigai di negara-negara seperti tetangga Suriah. Israel menyerang Hizbullah, Hizbullah tidak menyerang Israel, kata Viktorov. Dengan alasan tidak ada bukti, Hizbullah menciptakan terowongan yang ditemukan Israel di sepanjang perbatasan utara yang diperebutkan dengan Lebanon. Newsweek baru-baru ini berbicara dengan pejabat Israel dan Hizbullah yang mengatakan mereka siap untuk kemungkinan konflik lain di antara mereka karena ketegangan memuncak menanggapi serangan Israel di Suriah. Misi Damaskus untuk PBB menyatakan kepada Newsweek bulan lalu bahwa negara-negara terutama anggota tetap Dewan Keamanan PBB harus melawan agresi semacam itu.
Viktorov mengindahkan keseruan itu. Dia mengatakan Israel tidak boleh menyerang wilayah kedaulatan anggota PBB. Dia mengakui bahwa Israel memberi Rusia pemberitahuan sebelumnya sebelum serangan semacam itu karena kondisi ataupun koordinasi adalah tentang keselamatan militer Rusia di Suriah. Tetapi ia menekankan tidak mungkin kami menyetujui serangan Israel di Suriah, tidak pernah di masa lalu dan tidak pernah di masa depan. Dinamika antara Rusia, Iran, dan Israel terbukti kompleks di Suriah. Moskow dan Teheran berkoordinasi erat dalam upaya bersama mereka untuk mendukung Damaskus dalam perang selama hampir 1 dekade melawan pemberontak dan kelompok militan. Tetapi kepentingan mereka tidak selalu sejalan. Namun Rusia sebagian besar menyalahkan kekuatan asing yang bertindak Suriah tanpa dukungan pemerintah yang mengganggu pekerjaan untuk mencapai perdamaian di negara yang dilanda perang itu. Pada hari Jumat, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memuji upaya Moskow untuk mematahkan punggung yaitu terorisme di Suriah sejak intervensi militer 2015 di sana dan mengkritik kehadiran Amerika Serikat di negara itu. Tugas untuk menyediakan kondisi kehidupan yang layak bagi jutaan warga Suriah yang telah selamat dari perang yang menghancurkan itu semakin mengemuka. Ini membutuhkan partisipasi dan seluruh komunitas dunia, kata Lavrov dalam dialog Mediterania 2020 di Roma. Kami dengan menyesal harus menyatakan bahwa dalam menanggapi perubahan konstruktif dalam penyelesaian politik, Damaskus menerima kehadiran ilegal pasukan Amerika Serikat di wilayahnya yang secara terang-terangan digunakan untuk mendorong separatisme dan juga untuk menghalangi pemulihan persatuan negara jatuhnya. Diplomat top Rusia itu berbicara secara khusus menentang sanksi intensif Amerika Serikat yang dijatuhkan terhadap pemerintah Suriah selama pandemi COVID-19 yang telah mendatangkan malapetaka lebih lanjut pada runtuhnya ekonomi Suriah. Barat menunjukkan standar ganda yang menolak bantuan untuk Suriah bahkan ketika masalah kemanusiaan diangkat, ucap Lavrov. Di tengah pandemi, Barat berpegang teguh pada kebijakan ekonomi yang mencekik Suriah, imbuhnya. Meskipun Washington tidak menentang kehadiran Moskow di Suriah, mereka berupaya menarik pasukan yang terkait dengan Teheran, seperti yang telah dikomunikasikan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat kepada Newsweek. Sikap oposisi pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap jejak Iran di Timur Tengah adalah salah satu alasan yang dikutip untuk kepergian sepihak Gedung Putih 2,5 tahun yang lalu dari kesepakatan nuklir 2015 yang ditandatangani oleh dua negara, bersama dengan China juga, Perancis, Jerman, dan juga Rusia dan Inggris. Kesepakatan itu memberikan keringanan sanksi internasional kepada Iran sebagai imbalan untuk menyetujui secara substansial mengekang program nuklir yang dibantah oleh para pejabat Teheran yang dimaksudkan untuk menghasilkan. Tetapi skeptisme terutama dari Amerika Serikat, Israel, dan juga monarki Muslim seperti Arab Saudi terus menyelimuti niat Iran.